Alhamdulillah alladzi birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi wa hidayatihi yahtadil dhallun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Hadirin ikhwati iman Majelis Ta'lim Rebo Malam Kemis rahimakumullah. Alhamdulillah ta'lim rutin Rebo Malam Kemis wengi ayeuna tiasa kaselenggarakeun rada rempeg ya nama rada tinggal nama sauma ribur heula di aya jadi dia aya kegiatan taklim kuliah duha ahad Ramadan kahiji teh tanggal 17 tabu salapan da ku sim guring heula anu tanggal 24 na ku Ustaz Rahmat Najib nu buka bersama rencana teh ku Ustaz Duus buka bersama jeung tilu ahad nu malam-malam ganjil malam 2 hiji 2 tilu 2 5 sareng 27 da nama mung 28 hari enten nu malam ganjil mung 4 kali malam 2 hiji 2 tilu 27 25 27 nu kahiji ku Ustaz Faisal aya Ustaz Faisalna nu kadua ku sim guring malam kadua tilu malam kadua 5 ku Ustaz Irfan malam kadua 7 ku Hilman janten 4 pertemuan janten nu rutin mah libur heula nu malam Kamis mah fokus we tadarus Quran haratamkeun 30 juz. Jadi ayeuna panginten wengi terakhir tadahna mah botram ya. Di baturna balotram dah. Materina masih bab muraqabah bab kalima hadis ka-8 sareng salapan hadis terakhir. Kayak ngalih karena babun fit taqwa. Bab tentang takwa. Hadis nu ka-8 as-saminu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah mudah-mudahan Allah meridhoinya ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari kesempurnaan kebaikan keislaman seseorang yaitu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis hasan riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nu ka-8 du at-tasi'u nu terakhir an Umar radhiyallahu anhu. Dari Umar mudah-mudahan Allah meridhoinya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la yus'alur rajulu tidak boleh ditanya seorang suami bima dorobam ro'atahu tentang mengapa ia memukul istrinya. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu.
Hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Tamat bab muraqabah, keseluruhan hadisnya ada 9. Nanti Sawal babun fit taqwa, bab tentang takwa. Untuk hadis yang ke-8, min husni islamil mar'i min fihi tab'idiyah. Min yang ada pada hadis ini menunjukkan sebagian. Jadi bukan keseluruhan. Di antara kesempurnaan keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Wa husnul islami ibaratun an kamalihi. Yang dimaksud min husnil islami ibaratun an kamalihi, suatu gambaran dari kesempurnaannya. Makanya tadi ditarjamah dari kesempurnaan keislaman seseorang, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Mala ya'nihi ai mala yuriduhu wala yahtaju ilaihi, yaitu sesuatu yang la yuriduhu, tidak ada iradah, tidak ada keinginan, kemauan, tidak ada maksud. Wala yahtaju ilaihi, dan tidak ada keperluan kepadanya. Wala darurata ilaihi, dan tidak ada kepentingan kepadanya. Wala yanfa'uhu bikauni aisyihi, dan tidak ada manfaat untuk kehidupannya. Wa dzalika yashmulul af'alaz zaidata wal aqwalal fadilata, dan yang demikian itu mencakup kepada perbuatan-perbuatan dan kepada perkataan-perkataan. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, baik perbuatan maupun perkataan. Dari antara kesempurnaan Islam seseorang, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang satu, tidak ada kebutuhan kepadanya, tidak ada kepentingan, tidak ada manfaat bagi kehidupannya. Dua, selain pekerjaan atau perbuatan, juga perkataan. Apakah ketika berkata satu itu butuh tidak untuk mengatakan perkataan itu? Dua, penting tidak? Tiga, bermanfaat untuk kehidupan? Ketika tidak ada keperluan, tidak ada kepentingan, tidak ada manfaat, maka ditinggalkan. Meninggalkan apa-apa yang tidak ada kebutuhan, tidak ada kepentingan, tidak ada manfaat, itu bagian dari kesempurnaan keislaman seseorang. Kumaha contohna? Baik perbuatan atau perkataan, teu aya kabutuh, teu aya kepentingan, teu aya manfaat, tinggalkeun. Makanya punten tanya mun eureui tah sendagurau tah hati-hati itu teh. Apakah ada kepentingan, ada kebutuhan, ada manfaat bagi orang yang sempurna keislaman? Kalau ingin meraih kesempurnaan keislaman,
baik perkataan tadi ataupun perbuatan, sekiranya tidak butuh, tidak penting, tidak manfaat, ditinggalkan. Makanya tuh diam itu emas. Nah, kapan tuh diam itu emas? Asum tuh hikmatun. Diam itu hikmah. Wa qalilun fa'iluhu, dan sedikit sekali orang yang mengerjakannya. Jadi ararat teu we biwir teh hayang pok. Ya, makanya komen. Tuh, komen teh itu perlu henteu. Tuh. Hati-hati, karena tetap bagi kita apa yang kita ucapkan tidak akan lepas dari pertanggungjawaban. Jadi yang kita ucapkan, jangankan banyak kata, satu kata pun tidak akan lepas dari pertanggungjawaban. Nah, karena itu kita harus melatih tuh sabar ketika mau bicara, mau bertindak. Bahkan kan lisan itu oleh Rasulullah disematkan keselamatan seseorang itu ada pada kemampuan menjaga lisan. Salamatul insan fi khifdil lisan. Selamatnya manusia ada pada menjaga lisan. Salamatul insan fi khifdil lisan. Tina omongan, tina ucapan kan para aya nu pasea jol bukbek. Pan adu renyom heula. Tu adu mulut. Dari adu mulut baru adu jotos tuh. Ya, da moal jol bukbek karek adu mulut. Adu mulut heula. Gara-gara tadi dari perkataan tersinggung. Makanya mun heureuy ge gitu, heureuy kade teu tina heureuy teh jadi pasea pan gitu. Pomo nu baperan mah pan. Nu baperan mah ari heureuy resep, ari sakali naon kasinggung di heureuyan punuk. Tuh. Makanya harus ada ukuran lah, ada ukuran. Sakira-kira tadi layah taju la dorurota, butuh, aya kepentingan, kemudian tidak ada manfaat, tinggalkan. Ketika meninggalkan itu salamet di dunia, aya matak salamet di akhirat, aya pertanggungjawaban. Sementara ketika tuh kita komen tuh, tidak akan selamat di dunia, di akhirat bakal dimintai pertanggungjawaban. Makanya ada perintah khusus ikhfad lisanaka. Jaga, pelihara lisanmu. Lisan teh kan sogirul jismi adimul zurmi. Bentuk nama kecil tapi akibatnya besar. Sogirul jismi, jismunnya sogir kecil, tapi jurminya alzimun, besar akibatnya. Sampai ada peribahasa kan dalam bahasa Arab, wa qad yurja lima jarohas saifu bur'un wala bur'un lima jarohal lisan. Masih bisa dicari obat ketika pedang melukai tubuh, tapi susah dicari obat ketika lisan melukai hati. Nah, nyeri hati mapan kulisan tuh. Wa qad yurja lima jarohas saifu burun. Masih bisa dicari, disembuhkan, dicari obat ketika pedang melukai tubuh, tapi wala bur'un lima jarohal lisan, tidak ada obat itu ketika lisan melukai hati. Nyeri hati sok neangan obat apotek. Nyeri hati tah
hati-hati itu. Sampai-sampai tadi salamatul insan fi khibdil lisan. Selamatnya seseorang tergantung pada kemampuan menjaga lisan. Ya, jadi min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kesempurnaan keislaman seseorang yaitu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, tidak dibutuhkan, tidak ada kepentingan. Wa qala al-Ghazali haddu ma la ya'nika fil kalam anta takallama bima law sakata anhu lam taksim walam tatadorror halan wala ma'alan. Imam Al-Ghazali memberikan komentar batasan apa-apa yang tidak bermanfaat bagimu fil kalam, misalnya dalam perkataan, yaitu anta takallama bima law sakata anhu lam taksim, yaitu kamu berkata sebetulnya kalau kamu diam kamu tidak akan berdosa dan tidak akan memadorotkan baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan nanti. Batasan apa-apa yang tidak bermanfaat bagimu dalam perkataan. Misalnya anta takallama bima law sakata anhu lam taksim. Tuh, yaitu kamu berkata, berbicara yang sebetulnya kalau diam tuh kamu tidak akan berdosa dan tidak akan memadorotkan untuk kehidupan sekarang maupun kehidupan nanti. Mun diam mah tuh moal dosa, tuh moal ngamadorotkeun baik untuk kehidupan sekarang maupun kehidupan nanti. Justru ketika bicara tuh jadi nimbulkan dosa, nimbulkan madorot, mengakibatkan dosa, mengakibatkan madorot. Madorot untuk sekarang, madorot untuk nanti. Yang madorot untuk sekarang tadi jadi pasehat, jadi bertengkar, pantina lisan. Makanya di kita ada istilah hampura, di soledat letah. Tah letah memunti soledat tah hese tuh. Tidak mudah tuh untuk mengobatinya. Pain sagol tak bimalayanika, jika kamu sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu, fa innaka mudayya'u zamanika, maka sesungguhnya kamu menyia-nyiakan waktumu. Tuh, wa muhasabu ala amali lisanika, dan kamu akan dihisab tuh atas amalan lisanmu. Jadi jika seseorang sibuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu teh berarti kamu menyia-nyiakan waktu dan bakal dihisab. Aya nu keur ngariung, kita sedang di perjalanan, ada yang berkumpul. Boleh tuh kita ingin tahu aya naon ya. Aya nu kecelakaan. Bisi nu kenal, bisi sobat, bisi dulur, pas lain terkenal nongkrong di dinya terus, dan naon dah manfaatna nongkrong tuh ngamacetkeun tuh nyapan batur jadi kesel ya, sakira-kira teu aya kabutuhan, teu aya kepentingan nya beranjak we ari tos ninggal lain dulur, lain sobat tuh atos beranjak tuh.
leos ngaleos ulah nambahan masalah tuh. Kurang hadir dirinya tambahan masalah. Namun macet tuh. Macetkeun. Nah, kalau dikontenkeun anu mah. Jadi penghasilan siga Gus Samsudin. Pan jadi penghasilan sana. Nah, penghasilan dari sesuatu yang haram. Nah, maka menjaga lisan. Jadi hifdzul lisan itu menjadi sesuatu yang harus kita upayakan tadi. Kalau tidak komen mual dosa, mual madorot. Itu gara-gara komen jadi dosa, jadi madorot. Madorot sekarang, madorot nanti. Nah, hadis ini dimuat di dalam bab muraqabah. Tuh, orang yang muraqabah mah yang merasa diawasi, diwaspadai itu oleh Allah, berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang tidak ada keperluan, tidak ada kepentingan, tidak ada maksud, tidak ada manfaat untuk kehidupan. Dan itu bagian dari kesempurnaan keislaman. Dan itu bagian dari muraqabah. Jadi ngamalkeun muraqabah. Yang ngamalkeun muraqabah, hindari sesuatu yang tidak ada keperluan, tidak ada kepentingan, tidak ada manfaat, dan tidak ada tujuan. Makanya nya komo gitu mah nongkrong, begadang ya. Waktu tadi jika kamu sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu, sesungguhnya kamu telah menyia-nyiakan waktu. Sementara waktu bakal dimintai tanggung jawab. Jangankan begadang semalam, ya, berapa detik, berapa menit tuh waktu yang kita lewatkan, tak dilewatkan diisi dengan apa? Kan orang yang beriman mah tuh, jadi waktu itu berharga, waktu berharga. Jangan sampai sia-sia, apalagi terisi oleh yang maksiat. Sia-sia saja. Sehingga tadi dosa tuh ketika kita tadi ada kerumunan, kita lihat sudah jelas gak ada keperluan nongkrong, ente dosa mah dan bakal dihisab. Apa keperluannya sementara waktu sia-sia, terambil kan waktu sia-sia. Coba kalau diisi dengan yang bermanfaat. Nah, itu di luar tuh. Di dalam juga tuh, di rumah. Makanya tuh namanya dengan kemajuan teknologi, di sia-sia waktu teh banyak. Ini termasuk meureun orang nyawa HP, itu teh manfaat tuh. Nyaya manfaatna aya nu henteu. Nu henteuna tadi minimalisir. Tidak mudah untuk menjadi min husnil islamil mar'i. Untuk kita berusaha menyempurnakan tuh keislaman. Dari sini, dari yang kecil lah. Sesuatu yang tidak berguna, bermanfaat, tidak ada keperluan ditinggalkan. Ketika mampu, berarti kita itu muraqabah, sempurna keislaman kita. Tastabdil tu alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Jadi ketika menyia-nyiakan waktu berarti kamu telah menukar tuh sesuatu yang rendah tuh dengan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik ditukar dengan sesuatu yang rendah. Ketika menyia-nyiakan waktu, itu sesuatu yang khair
ditukar dengan sesuatu yang adna, sesuatu yang rendah. Walau sorob tahu fidzikri wa du'a rubama intafahalaka min nafahatillahi ma ya'zimu hadwahu. Kalau kamu menggunakannya fidzikri wa du'a, jadi lisan dipakai zikir, dipakai berdoa, daripada dipakai nyanyi itu. Nya kali-kali nyanyi teu naon. Menulah nyanyi terus, ari dikir ngadoa. Sementara memiliki lisanun zakirun, itu yang tidak mudah mah. Qalbun syakirun, lisanun dakirun, hati yang penuh dengan rasa syukur, lisan yang selalu zikir. Jadi mengisi waktu, jangan sampai terbuang sia-sia. Ketika kita banyak berbicara, sementara bicara kita itu sebetulnya kalau ditinggalkan justru bakal lebih bermanfaat bagi kehidupan sekarang dan bagi kehidupan nanti. Kemudian ditutup dengan penjelasan waman qadaro ala an ya'khuda kanjan min kunujil jannati wa ahoda badlahu biduratin kana khosyiron. Dan siapa yang mampu untuk mengambil satu di antara kanjun min kanjil jannah. Kanjul jannati itu tabungan surga. Di antara tabungan surga teh lisanun zakirun, lisan yang selalu dibasahi oleh zikir. Jadi lisanun dakirun, lisan yang selalu dibasahi dengan zikir. Itu ditambah nanti dengan perintah Rasulullah kan igtanim homsan qabla homsin, pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Jadi untuk mengisi waktu supaya tidak terbuang sia-sia itu banyak. Jangan sampai waktu banyak terbuang sia-sia. Inti nama baik oleh ucapan maupun oleh perbuatan. Apalagi dua-duanya, ya perbuatan ya ucapan teu marangpaat, perbuatan teu manfaat, ucapan teu manfaat. Itu menunjukkan bukan kesempurnaan keislaman, tapi kelemahan keislaman seseorang. Realita yang ada, jadi lemah keislamannya itu orang-orang teh. Lemah keislaman, yang sempurna keislaman itu sangat sedikit. Ini di masalah-masalah yang dianggap sepele bicara. Itu pikul hadis dari hadis yang ke-9 ke-8 terakhir. Ya nuka salapan ya. Hati-hati jangan salah memahamkan. An Umaro, itu dari Umar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi dia. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yus'alur rajulu fima daraba imra'atahu. Jangan ditanya seorang suami kenapa dia memukul istrinya. Jangan ditanya seorang suami kenapa ia memukul istrinya. Kumaha tah? Di mun aya suami mukul istri antep gitu. Antep kan. Kok aya kepentingan teh urang nanya. Ada urusan kan bukan urusan. Ini ternyata masalahnya tidak sesederhana itu.
Ini kasusnya Umar sendiri yang memukul istrinya. Dan itu disaksikan oleh seorang sahabat, hadisnya teh panjang. Nah, jadi ini mah hadis teh merupakan potongan dari hadis yang panjang. Tuh, hadis nu pendekna ini tuh, la yus'alur rajulu fima daraba mar'atahu. Dari Umar, dari Nabi, beliau bersabda, janganlah kamu tanyakan kepada seorang suami mengapa dia memukul istrinya. Nah, hadis ini dalam riwayat Ibnu Majah, lafaz hadisnya lengkap. Nah, di antaranya dikisahkan Al-Ash'as bin Qais suatu malam bertamu ke rumah Umar. Tatkala sudah larut malam, Umar pun mendatangi istrinya. Jadi Al-Ash'as bin Qais bertamu ke rumah Umar dan bermalam di rumah Umar. Tatkala sudah larut malam, Umar pun mendatangi istrinya dan memukulnya. Al-Ash'as pun melerai keduanya. Ketika Umar hendak tidur, ia berkata kepada Al-Ash'as, ihfad anni syai'an sami'tuhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. 1. La yus'alur rajulu fima daraba imra'atahu. 2. Wala tanam illa ala witrin wa nasitu salisata. Hafalkanlah dariku 3 perkara yang aku dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Seorang laki-laki jangan ditanya mengapa ia memukul istrinya. 2. Jangan tidur kamu melainkan setelah melaksanakan sholat witir. Jangan tidur kamu kecuali setelah melaksanakan sholat witir. Dan yang ketiga, aku lupa cenata. Tuh Umar gehilap nu katilu mah. Ta wa waqa'a fi riwayatil Hakim anna salisata wala tas'aluhu amman ya'tamidu min ikhwanihi wa man la ya'tamiduhum. Di riwayat Imam Hakim diketemukan yang tadi Umar lupa yang ketiga, dan janganlah kau tanyakan kepadanya siapa dari kalangan saudaranya yang dia percayai dan siapa yang tidak dipercayai. Jadi hal yang ketiga terdapat dalam riwayat Al-Hakim sebagai berikut, dan janganlah kau tanyakan kepadanya siapa dari kalangan saudaranya yang ia percayai dan siapa yang tidak percayai. Nah, apabila kita tuh membaca hadis ini secara lengkap, jadi ieu teh aya 3 tuh. Nah, ini kisahnya seorang sahabat yang bernama Al-Ash'as bin Qais. Nah, sedang bermalam di rumah Umar. Pas larut malam tuh Umar memukul istrinya tuh oleh Al-Ash'as di lerai. Nah, pas mau tidur Umar menyampaikan pesan, ingatlah dariku yang aku dengar dari Rasulullah. Anu kahiji ieu la yus'alur rajulu tupima daraba mar'atahu. Jangan ditanya seorang suami kenapa memukul istrinya. Anu kedua, jangan tidur sebelum witir. Nah, jadi ngabiasakeun sholat witir sebelum tidur. Itu wajib, sunat. Mung sunatna sunat muakadah, selagi bisa jangan ditinggalkan. Sabaraha nya minimal hiji wae mah piraku teu mampu. Iri teuing hiji mah 3 atuh.
meni hiji-hiji teuing nya pancena minimal tong nu minim atuh nu rada setengahna 3 tuh. Tanu nu katilu tadi janganlah kau tanyakan kepadanya siapa dari kalangan saudaranya yang dia percayai dan siapa yang tidak dipercayainya. Tak ada penjelasan dalam kitab Sirajul Munir, diterangkan di kitab Syarah Jam'us Shaghir, wala'alla sababun nahi an su'alir rajuli andorobahu andorbi zaujatihi indukiro dhalika yu'di ila hakki satri zaujatihi fa innahu qad yakunu dorobaha aw hajaroha limtinaiha min jimaihi aw nahwi dhalika mimma yastakbihu dzikruhu bainar rijali. Tuh. Tentu Umar memukul istrinya bukan tanpa sebab. Karena Umar itu seorang yang soleh, yang baik terhadap istrinya. Ketika memukul, alasannya barangkali alasannya. Tuh. Barangkali alasan larangan bertanya kepada seorang laki-laki tentang pukulannya terhadap istrinya adalah pertanyaan tersebut akan membuat terbuka rahasia, akan terbuka rahasia istrinya, karena bisa saja si suami memukul tuh karena istrinya tidak mau diajak berhubungan, menolaknya, atau karena alasan serupa yang tidak pantas diketahui oleh orang lain. Jadi tong milu pipiluan tuh apa urusan tak melarang atau bertanya kenapa memukul istri, sekalipun bapaknya perempuan tersebut dalam keterangan lain. Jadi sebagai bapak itu dari anaknya nu dipukul ke suaminya, tidak ada wewenang tuh bagi kita misal sebagai ayah tuh anak perempuan kita Kang Herman tuh, budak urang ditengel ku suamina tuh. Teu punya alasan kita nanya ke budak kuring ditengel tuh, sekalipun ayahnya. Sebab tadi tuh, bisa jadi kalau disebutkan membuka rahasia, misalnya tadi tidak mau diajak hubungan suami istri, atau kalau disebutkan terbuka aibnya, itu alasan la yus'alu. Jadi jangan hanya potongan hadis ini saja. Tiba-tiba dipakai dalil hadis itu suami terjawab KDRT we narengelan istrina ada temenang ditanya tuh. Padahal tuh bolehnya itu kalau ada penyebab tadi, misalnya tuh tidak mau diajak hubungan, tidak ada alasan syar'i tuh, bukan memukul egois. Makanya dijelaskan di keterangan lain, walahu ta'dibuha ala tarki faraidillah wa sa'ala Ismailu bin Sa'idin Ahmada amma yajuju dorobal mar'ata alaihi qala ala faraidiha qala Ahmadu fir rajuli yadribu mra'atahu layan bagi li ahadin an yas'alahu wala abuha tuh 5 dorobaha wal aslu fi hadza ma ruwiya al ash'as an umaro wali annahu qad yadribuha li ajlil firash fa in ukhbiro bidzalika istahya wa in ukhbiro bi ghairi kadhibin
suami berhak untuk mendisiplinkan istri atas kelalaian pada kewajiban. Tuh. Jadi suami berhak untuk menegur, mendisiplinkan istri atas kelalaian pada kewajiban kepada Allah. Ismail bin Sa'ad bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang kebolehan suami memukul istri. Imam Ahmad menjawab, boleh apabila istri meninggalkan kewajiban-kewajiban. Kemudian Imam Ahmad menjelaskan terkait tidak seorang pun boleh bertanya mengapa seorang suami memukul istrinya, bahkan ayahnya sekalipun, dengan landasan riwayat Al-Ash'as dari riwayat Umar. Boleh jadi si suami memukulnya karena urusan ranjang, yang mana jika ditanyakan si suami akan merasa malu. Meskipun begitu faktanya. Jadi kalau urusan internal tadi, urusan kewajiban-kewajiban, itu mas suami berhak untuk menegur, mendisiplinkan istilahnya. Jadi walahu ta'dzibuha, ta'dib, ngadidik. Suami berhak ngadidik, negur ke istrinya ketika istrinya lalai dari mengerjakan kewajiban-kewajiban. Tadi antara kewajiban melayani suami selama tidak ada udur syar'i untuk menolaknya. Nah, ketika istri menolak diajak hubungan oleh suami tanpa ada udur syar'i, boleh suami memukulnya, tapi tetap itu dalam rangka ta'dib, bukan nyiksa tuh. Ditadib tengah didik. Bahkan ada aturan memukulnya jangan lebih dari 10 kali. Lebih 10 kali menyiksa. Jadi jangan lebih. Dan jangan pakai tongkat, pakai alat, pakai tangan. Tapi tangan gak hari tangan Bah Yuda mah bah tuh. Jadi memar. Jadi nah KDRT kayak kena ku pasal tuh. Nah, makanya niat mukulnya tuh ta'dib. Jadi ngadidik pakai tangan. Kalau mau pakai alat sapu tangan cenah. Jadi kan ngadidiknya tuh. Lain badai nyiksa atau badai nyiksa mah maknya suami nyiksa ka istri nyata mah ku pasal dunia kena tuh KDRT pan lalawara teteh. Kalau sampai memar menyakitkan itu sampai 5 tahun cenah dihukum lagi, dendana sampai 30 juta. Kalau sampai meninggal mah 10 tahun, dendana 45 juta kalau dilaporkan. Jadi dengan hukum dunia tuh kena tuh. Nyaku hukum akhirat ya jelas tuh. Jadi bukan menyiksa tapi ta'dib. Ta aya kasus teh Kang Herita. Aya suatu riwayat tuh. Apabila kita melihat beberapa riwayat, ada suatu riwayat Rasulullah bersabda, la tadribu ima Allah, faja'a Umaru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala dairnan nisa'u ala azwajihinna farakhasu fi darbihinna fa atopa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisaun kasirun yashkuna ajwajahunna faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
laqad tawfa bi ali Muhammadin nisaun kasirun yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum. Janganlah kalian memukul para istri-istri kalian. Asal nama dilarang ku Rasul teh. Kemudian Umar datang menemui Nabi dan berkata, para istri berani dan membangkang terhadap suami. Ada ulah dipukul. Jadi para istri membangkang kepada para suami. Maka Nabi pun memberi keringanan boleh suami untuk memukul. Tuh. Asalnya mah dilarang. Tapi istri-istri ngabarangkang. Boleh we dipukul. Maka para istri pun dipukul. Akhirnya banyak para istri tuh ngadu menemui istri-istri Nabi dan mengeluhkan suami mereka tuh yang mukul tuh. Sungguh kemudian Nabi pun bersabda, sungguh para istri banyak tuh yang telah mendatangi istri-istri Nabi Muhammad. Mereka mengeluhkan tentang suami-suami mereka. Mereka itu para suami yang memukul bukanlah yang terbaik di antara kalian. Memukul itu boleh, tapi tidak memukul lebih baik. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, lan yadriba khiyarukum. Orang yang terbaik di antara kalian yang tidak memukul istrinya. Boleh memukul untuk ta'dib. Tapi kalau ada cara lain, maka meninggalkan memukul lebih mulia, itu lebih baik. Bisa tuh ku cara lain, misalnya komunikasi, ngobrol. Selama bisa dengan komunikasi, maka pilih komunikasi. Jadi memukul, suami memukul istri boleh kan, di Al-Quran juga kalau nusud itu boleh, tapi nuka hiji makan pisah ranjang heula. Anu kedua baru boleh mukul, tapi bersabar. Bahkan dalam hadis lain tuh ada penjelasan, qala Syafi'iyu wa fi qauli lan yadriba khiyarukum dilalatun ala anna darbahunna mubahun la pardun an yudrabna wa nahtaru lahu min dalika makhtaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panuhibbu lirrajuli an la yadriba imra'atahu bin bisati lisaniha alaihi wa ma asbaha dalik. Imam Asy-Syafi'i berkata, orang-orang yang terbaik di antara kalian yang tidak memukul istrinya. Ini menunjukkan bahwa memukul istri hukumnya mubah, boleh. Bukan wajib. Kami memilih pendapat ini sebagaimana Rasulullah memilihnya. Maka kami lebih condong laki-laki tidak boleh memukul istrinya sebab kelakuan lisannya atau alasan yang lainnya. Kemudian Rasulullah bersabda, la yajlidu ahadukum ra'atahu jaldal abdi summa yujami'uha fi akhiril yaum. Janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti ia memukul seorang hamba sahayanya. Namun saat hari memasuki waktu senja, ia pun menggaulinya. Borangna disiksa. Ya, engkau disiksa, tapi butuh syahwat, tuh, tak jangan. Tuh. Terkait hadis ini, Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab menjelaskan, fi hadza dalilun ala annal aula tarkud darbi lin nisa. Fa ini taja pala yuwali bidarbi ala maudiin wahidin min badaniha
wal yattaqil wajha. Yang lebih utama mah meninggalkan memukul. Kalau memang harus memukul, maka hindari wajah. Ya, kan wajah mah atuh, karena wajah itu li'annahu majma'ul mahasin, kumpulan kebaikan dalam wajah. Jika barangep istri ya, barangep ayah simkuring magaduh jamaah kapunggur sok ngaulang privat gitunya keluarga, tapi da eta mah suami istri teh para saya istrina ge atuh da seterak suamina bengep istrina bengep mun simkuring ngajar kadinya bahwa para sayanya jeung datang akrabnya nya cenah satu abdi bengep istri bengep, suami bengep, dilawan ke istri teh. Sok menang di istri teh. Ayeuna tos lami da sing beuring tara penak kamari-kamari nelpon. Sada emut keneh ka abdi. Keke saha emut suantena. Sa di mana euna lingi di Babakan Jati, abdi di kordon cenah caket. Ket cenah sawaktu-waktu sayang kadinya cenah gitu. Oh emut baheula nu musim kapunggur mah di daerah itu tuh di daerah Citarip. Nya musim murim bagian ngajar, kamun barangep tos para saya gitu. Lain istrina unggul suamina ge bengep. Atuh dapur istrina ge badak. Nah, tapi eta teh akur deui gitu ngan pasea deui akur deui gitu we eta mah. Nah, nya alhamdulillah simkuring ngajari dinya terus jarang pasean teh. Asalna mah naon pasea jeung pasea we gitu. Mun pasea main eta hampang leungeun deh. Suami hampang leungeun, istri ge sami itu hampang leungeun. Nu boleh mah suami tapi meninggalkan lebih baik. Nah tadi salami tiasa aya cara lain komunikasi beres ku diobrolkeun nya beres atus. Kenapa mesti dengan tangan gitu? Nah, jadi kesimpulannya tuh tina hadis anu terakhir dari Umar radhiyallahu anhu, hadis ini jangan dipahami hanya sebagian sehingga jadi pegangan bagi para suami. Utang milu pipiluan, jangan ikut campur internal rumah tangga. Suami memukul istri, ieu mah kaitannya tuh. Ketika Umar memukul ada alasan syar'i. Istrinya tidak mau diajak hubungan suami istri dan mukulnya pun sebagai takdib, ngadidik. Boleh suami tuh mendidik istrinya tadi naon ngabereskeun tuh istrinya ketika ada aturan agama yang terlanggar, lalai dari melakukan kewajiban. Di antara tuh kewajiban teh melayani suami. Kalau tidak ada alasan syar'i. Suami juga jangan egois. Tong egois. Ketika istri tidak maunya ada alasan syar'i, misalnya capek, sakit dan sebagainya, jangan egois, dikomunikasikan. Kumaha banyak cara menuju Roma, banyak jalan menuju Roma selama halal, tuh mangga gitu. Tah kitunya tong seueur teuing tuh sajam. Dua hadis sajam tuh. Kade tanya hadis ke-8 tong jadi pegangan. Harus ada pelengkap hadisnya. Wallahu a'lam bishawab.